Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fenita Ari. Saya suaminya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka jadi kita ingetin kan. Oke, yang pasti sudah ada BS Lady di sini, sudah ada juga BS Man, dan tentu saja juga pengisi acara kita pada pagi hari ini ada Ustadz Felix Yao. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini batik dari button scarf juga kayak. Betul, dan selanjutnya juga ada Ustadz Husain Gaza. Assalamualaikum Ustadz. Jazakallah khair udah hadir juga di sini, Masya Allah. Rompi dari Gaza ini juga dari button scarf. Masya Allah. Berarti Mbak Linda nanti tolong ya. Ada versi rompi versi Gaza. rompi Gaza untuk Ustadz Husain nanti ada dari button scarf ya. Amin ya. Dan juga tentu saja jajaran manajemen button scarf ada CEO kita, ada Ibu Linda Anggrea. Assalamualaikum. Mbak. Ada juga dari Direktur Mobilisasi Sumber Daya Dompet Duafa, ada Ibu Etika Setiawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Dan juga pastinya para influencer kita sudah hadir. Oh ada Indah Nada Puspita. Halo, cantik sekali bersama Halo, Ibu. Halo Mbak Indah. Dan ini mamanya? Iya ada mamanya. Kayak kakak adik, Masya Allah. Sama ibu saya. Maaf, istrinya ada di sebelah sini loh istrinya. Iya, okay, Bisa-bisanya dia ya. Bukan kakak adik sama ibu, mamanya. Oh gitu. Ada Guzal juga di sini. Hai. Ada Guzem, Masya Allah dari Rusia. Kok baru Rusia? Oh dari Prancis, Dari Prancis. Apa kabar? Baik. Oh, alhamdulillah. Masya Allah, dan juga semua undangan yang sudah hadir sini. Selamat datang di acara kita pada pagi hari ini yaitu Kajian Akbar Doa untuk Palestina. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Hasil dari penjualan tiket ini akan didonasikan seluruhnya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Masya Allah. Dan tentu saja sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan seperti apa penyerahan secara simbolis yang akan dilakukan oleh pihak Button Scarf kepada tim Dompet Duafa ya. Dimana ini insya Allah akan amanah pastinya sampai ke saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Ya baiklah, kami akan mengundang kepada Ibu Etika Setiawanti selaku Direktur Mobilisasi Sumber Daya Dompet Duafa, kami persilahkan untuk bergabung bersama kami ke atas panggung. Iya, kami persilakan. Dan selanjutnya kami juga mengundang dengan hormat kepada Ibu Linda Anggrea selaku CEO Button Scarf, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Ya, kami persilakan untuk berada di tengah-tengah panggung. Ya, inilah dia, kita akan bersama-sama menyaksikan momen yang luar biasa yaitu penyerahan donasi secara simbolis dari acara Kajian Akbar Doa untuk Palestina. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Dimana ini merupakan hasil penjualan tiket ya, yang akan diserahkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza melalui Dompet Duafa. Mungkin ada yang mau disampaikan? Oh, terima kasih pastinya untuk semua BS Lady dan juga BS Man yang terus mensupport Button Scarf dan juga pastinya saudara-saudara kita yang ada di Palestina Gaza ya. Baik, ada yang mau disampaikan mungkin? Tidak dari Dompet Duafa, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak Lady BS dan juga BS Men yang sudah hadir di tempat ini untuk mengikuti kajian akbar doa untuk Palestina. Kami dari Dompet Duafa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, di mana seluruh penjualan tiket yang terkumpul pada hari ini, Masya Allah, yang sold out dalam waktu kurang dari 1 menit ya Kak Linda, akan disalurkan untuk saudara-saudara kita di Palestina, di mana Dompet Duafa sudah bergerak dari awal serangan di 3 model bantuan yaitu food, health, dan juga insya Allah penyediaan bahan bakar. Kami bekerja sama dengan pemerintah, sudah 2 kali mengirimkan bantuan melalui pemerintah RI yang dilepas langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan juga melalui mitra lokal serta aliansi lembaga kemanusiaan internasional. Harapan kami mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina segera terlepas dari penindasan yang saat ini mereka alami dan juga amin dan juga dukungan serta kepercayaan dari teman-teman semua
terus kami butuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua orang yang hadir di tempat ini sudah memiliki investasi di Gaza. Ya. Betul, sudah ikut kontribusi ya. Benar sekali, alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang tingkat sosialnya tertinggi di dunia. Dan semoga rasa itu tetap kita jaga. Dan insya Allah kedepannya ini akan menjadi senjata yang luar biasa untuk bangsa ini. Menunjukkan bahwa kita satu tubuh dengan saudara kita yang ada di Tanah Syam. Berikut ini kita akan hadirkan kedua pembicara ini, dua-duanya punya kesamaan. Betul. Akun IG-nya di take down. Tapi luar biasa. Udah Tepuk tangan syahid dulu dong. dua-duanya ya. Kenapa? Karena begitu luar biasa memperjuangkan dan menyuarakan ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Nah, mungkin kita yang ada di Indonesia selama ini mungkin kita hanya sekedar melihat bagaimana penderitaan dan juga apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di sana melalui sosial media. Ya. Kita nggak pernah tahu apa rasanya di sana. Apa rasanya ketika mendengar suara dentuman bom di mana-mana, nggak tahu kapan giliran kita gitu. Karena random, tiba-tiba ada di depan rumah kita, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin ada saudara kita, keluarga kita yang terkena. Dan ini selama ini kita hanya tahu melalui sosial media yang diunggah. Tapi sebenarnya seperti apa sih keadaan sebenarnya yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang ada di Gaza? Ya, kita kalau mati listrik sebentar marah-marah sama PLN. Kita internet mati uring-uringan. Betul. Kita nggak punya air, udah senewen. Betul. Gak ada makan, gak ada apa, semuanya kekurangan. Mereka merasakan ini setiap hari. Dan ini tentunya juga saya melihat bagaimana mereka sharing satu korma mejol itu buat 2 hari. Tapi walaupun mereka nggak ada koneksi air, koneksi listrik, koneksi internet, tapi koneksi ke Allah kuatnya minta ampun. Masya Allah. Semangat mereka nggak pernah luntur ya. Masya Allah luar biasa. Oleh sebab itu sepertinya sekarang kita akan mengundang tamu kita yang pertama. Untuk bisa kita rasakan nuansa apa sih yang dirasakan di Gaza. Betul, dan qadarullah beliau ini juga sudah tinggal di Gaza selama kurang lebih 12 tahun. Untuk itu mari kita sambut bersama Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Masya Allah, berarti udah berapa hari Ustadz total tiba di Indonesia? Kalau sejak 16 November, sekarang tanggal berapa ya? 9 Desember. 16 berapa tuh? 2 mingguan lebih, hampir 2 minggu lebih. hampir 3 Hampir minggu. 3 minggu ya. Hampir 3 minggu. Alhamdulillah. Nah, Baik. kalau boleh tahu Ustadz, sudah berapa lama Ustadz tinggal di Gaza? Saya tiba di Gaza tanggal 5 Januari 2011. 2011. Selama dari 2011 sampai terakhir ini pernah merasakan berapa kali serangan? 4 kali. Bukan serangan ya, agresi militer namanya. Kalau serangan, jadi di Gaza ini ada tiga kondisi. Pertama namanya gencatan senjata. Ini sepi nih, paling bom itu ya sebulan 3 kali lah. Itu bom. Ada namanya eskalasi. Eskalasi ini sudah mulai panas. Itu eskalasi itu sehari itu paling 3-4 serangan bom per hari itu. Kalau agresi ini yang per hari itu bisa sampai 1000-2000 bom. Jadi saya sudah merasakan 4 agresi besar selama 12 tahun di Gaza. Subhanallah. Dan itu apa ya? Mungkin saya pengen tanya dulu awal mula Ustadz. Kenapa memilih Gaza? Karena kita semua tahu bahwa Gaza ini kan kejadian yang terjadi di Gaza ini bukan 1-2 tahun,
bahkan 12 tahun Ustadz di situ aja sudah tahu, dan sebelumnya juga udah tahu bahwa memang di sini tempat di mana mereka dijajah gitu. Nah, kenapa Ustadz memilih ke sana? Berjuang di Palestina bagi seorang muslim bukan pilihan. Itu sebuah keharusan. Fardhu ain hukumnya. Secara syar'i harusnya semua umat muslim yang bisa datang ke sana harus ke sana. Itu bukan pilihan sekali. Kita nggak boleh pilih-pilih mau atau nggak mau gitu loh. Nah, tapi karena qadarullah kita masih ada keterbatasan, entah itu demarkasi ya, kemudian undang-undang internasional, peraturan. Jadi nggak semua bisa ke sana kan. Dan Allah memberikan saya kesempatan untuk bisa ke sana. Jadi ketika Allah memberikan kesempatan itu saya ambil. Dan itu terjadi 2010 akhir. Tapi kalau kita bicara keputusan, kenapa masuk ke wilayah konflik? Ini keputusannya bukan diambil setahun 2 tahun sebelumnya, enggak. Ini berawal dari ketika saya masih balita, masih SD, edukasi orang tua, tarbiyah orang tua. Ayah saya ini seorang kiai kampung, tapi kepeduliannya tuh level internasional. Ibu saya guru ngaji, tapi bicaranya selalu Palestina. Dari kecil tuh, saya ditanamkan kecintaan, kesadaran bahwa ada saudara kamu di Palestina yang sedang berjuang mempertahankan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, masjid kita semua. Dari kecil saya diedukasi oleh orang tua, oleh guru-guru saya. Dan persiapan pun sejak dari kecil. Jadi persiapannya enggak sebulan 2 bulan menjelang ke Gaza baru persiapan, enggak. Dari saya sejak MI, SD, saya sudah berazam. Saya bilang dalam hati saya, ya Allah, saya nggak punya uang mau ke Gaza, mau ke Palestina. Tapi saya janji saya akan membabi buta dalam belajar bahasa Arab, saya bilang. Belajar bahasa Inggris, menghafal Al-Quran. Kemudian saya ambil jurnalistik. Karena persiapan terbaik yaitu skill atau survival skill itu. Adapun materi, engkau yang mengatur. Benar, 2010 ada peluang untuk ikut ke Gaza. Saya nggak mengeluarkan speser pun, tapi orang-orang kampung saya yang patungan untuk menerbangkan saya ke Gaza. Masya Allah. Berarti memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa gitu ya, bahwa memang seorang Ustadz Hussein Gaza ini memang orang yang memang diproyeksikan untuk di sana gitu ya Ustadz? Ya, bukan cuma saya sebetulnya, teman-teman saya pun sama. Teman-teman saya orang Cilengsi Bogor. Mereka ada dari Bogor ya, Cilengsi Bogor. Nah, Pondok Pesantren Al-Fatah namanya. Kalau ibu mau mampir, ada pondok pesantren sana. Itu anak mudanya itu semuanya punya semangat yang sama dengan saya. Termasuk yang sekarang 3 relawan Mercy itu di Gaza, itu semua anak-anak dari pondok pesantren kami juga. Jadi memang di rumah dia tarbiyah orang tua, ayah, dan tempat edukasi itu, tempat sekolah-sekolah itu tempat kami berada. Jadi kayak ujian prakteknya langsung ke sana begitu ya? Iya, PKN namanya? KKN ya? Oh KKN, KKN ya, gitu. ya. Masya Allah. Tapi Kalau dari kita- awal, kan waktu itu sempat juga ya saat ngobrol gitu ya, bahwa katanya ketika sampai di Gaza walaupun tahu nih ini tempat konflik, tapi katanya tuh rasanya tuh malah tenang hatinya. Iya, betul sekali. Itu bukan kehebatan kami, wah karena berani, karena enggak. Memang itu sudah bagian dari keberkahan Palestina. Allah tidak pernah menyebut nama Palestina dalam Al-Quran. Catat sekali lagi ya, Allah tidak pernah menyebut nama Palestina dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah ingin membicarakan Palestina, Allah menggunakan istilah terbaik. Al-ardul lati barakna fiha, atau barakna haulahu. 5 kali disebutkan Palestina dengan istilah tanah yang kami berkahi. 1 kali disebut dengan tanah yang kami sucikan, Al-Ardul Muqaddasah. Jadi di antara keberkahan Palestina itu ketenangan, dan itu diperkuat oleh hadis Nabi. Nabi pernah bersabda, innal imana hina mataqul fitan bisyam. Kata Nabi, keimanan sesungguhnya, ketenangan hati, ketenangan jiwa ketika fitnah merajalela di mana-mana, itu adanya di Syam. Dan itu yang disampaikan oleh istri saya. Istri saya pulang bareng saya, kan evakuasi, setelah 4 kali gagal evakuasi, akhirnya kita keluar. Sampai sekarang istri saya masih sering ngomong gini, saya di Indonesia merasa lebih aman, tapi saya tidak merasa lebih tenang. Apalagi karena dia akan meninggalkan orang tuanya, adik-adiknya yang sampai sekarang masih ya berada di pengungsian di sekitar Gaza.
Ya karena di sana kan tanah yang diberkahi ya. Jadi meninggal di sana tuh seperti dapat yang meninggal di sana semuanya selalu bersyukur gitu malah ya. Ini yang unik nih. Kalau boleh tahu nih, saat antum di sana, kalau orang Indonesia nih ngelihat jenazah sesuatu yang bisa di sebulan sekali mungkin kerabat meninggal. Di sana kan melihat jenazah tuh bisa harian dengan bentuk yang berbeda-beda. Antum bagaimana? Iya sama. 5 hari pertama agresi ini saya lokasinya di Rumah Sakit Indonesia bareng teman-teman WNI. Itu setiap hari kami menyambut ratusan jenazah, anak-anak, wanita. Ya dan anak-anak jenazah itu tidak cukup diletakkan di kamar jenazah. Jadi digeletakin di atas rumputan, di atas trotoar gitu kan. Memang secara logika itu mengerikan. Tapi saya selalu mengatakan kalau bicara Gaza jangan bicara logika. Nggak nyambung. Kalau kita mau membahas Gaza jangan mengandalkan rasionalitas kita, nggak akan nyampe. Di sana kalau mau bicara Gaza bicara dengan keimanan, dengan hati, baru ntar kita nyambung. Termasuk ketika saya melihat anak-anak para korban jiwa. Itu memang mengerikan secara visual mengerikan, tapi kita semua meyakini bahwa yang meninggal itu yang selamat sebetulnya. Jadi nggak pas korban meninggal itu disebutnya bukan korban meninggal, tapi mereka yang selamat. Yang korban itu kami nih yang tidak meninggal. Karena orang yang meninggal itu syahid. Kita meyakini ya, meninggal dalam pertempuran seperti ini syahid. Dan orang syahid ini dalam satu riwayat dikatakan mereka berbicara kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke dunia untuk merasakan lagi proses syahidnya saya. Saking mereka tuh ketika proses kematian itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kalau orang mati dalam keadaan normal, nggak mau dibalikin lagi. Tapi orang yang meninggal syahid, itu mereka ingin berkali-kali dihidupkan lagi hanya untuk merasakan proses ketika mereka syahid. Inilah keimanan yang harus kita yakini. Masya Allah, itu yang bisa juga kita lihat ya di sosial media gitu, di mana seorang ibu mengetahui kabar bahwa anaknya meninggal malah mengucapkan Alhamdulillah syahid gitu ya. Terus juga kita bisa lihat anak-anak gitu pas sakratul mautnya senyum gitu. Dan apa ya, kita yang di sini kan maksudnya kita tahu, apalagi saya seorang ibu gitu, saya juga punya anak gitu. Kayaknya tuh kok kayaknya nggak mungkin gitu ya untuk melewati itu dengan apa, walaupun pasti sedih tapi tetap mengeluarkan kata-kata yang Masya Allah gitu, Alhamdulillah, terus selalu yang betul, selalu menyebutkan asma Allah gitu. Ini apakah memang semua seperti itu Ustaz di sana? Lagi-lagi kembali ke tarbiyah. Di Gaza, kalau suatu hari ya bapak ibu-ibu main ke Gaza, itu yang banyak terpampang di jalan-jalan itu, baliho-baliho itu isinya wajah-wajah para syuhada. Kalau sekarang kan ini wajah-wajah caleg gitu ya di Indonesia kan. Ya, kalau di sana enggak. Jadi melihat syuhada itu seperti apa ya? Seperti yang menjadi cita-cita, impian, sebuah kehormatan. Decusenuan gitu ya. Iya. Decusenuan. Iya, kita kan kalau melihat kanan kiri baliho caleg gitu. Kesel gitu, capek ngeliatnya kan. Kalau di sana enggak, kita semakin tergugah, semakin ingin ya Allah, saya ingin bersama mereka gitu kan. Nah, kemudian di Gaza ini uniknya, setiap rumah itu ada zikir. Hadza min fadli rabbi, uzkurullah. Tempelan-tempelan di mobil itu ya, bukan kan kalau di Indonesia kan misalnya di truk itu doa ibu gitu kan atau apa gitu ya. Kalau di sana enggak, selalu astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Rambu-rambu di jalan itu enggak cuma rambu-rambu awas jalanan licin, ada tikungan tajam, enggak. Di situ ada subhanallah. Jadi memang itu membiasakan warga dan juga mengedukasi. Apalagi kan memang kita hidup di wilayah konflik ya, jadi ya cara kita menguatkan diri kita dengan banyak-banyak berzikir. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu hati itu tenang? Itu salah satu media terbaik untuk membuat hati tenang ya, banyak-banyak berzikir. Dan ketika mereka itu, seorang ibu mendapati anaknya terbunuh, nggak cuma satu, semua anaknya terbunuh, dia menangis. Ya, dia juga manusia, mengeluarkan air mata. Tapi rasa tangis itu, rasa sedih itu tidak mendominasi.
ya rasa syukur dia. Makanya kita sering lihat air mata mengalir, namun yang diucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu ini tahu anaknya sekarang sudah lepas dari blokade. Anaknya sekarang tidak perlu lagi mendengar dentuman, tidak perlu merasa sakit, tidak khawatir mati kelaparan, mati kehausan, karena anaknya sekarang sudah bersama Allah Subhanahu wa taala dan diberi rezeki seluas-luasnya. Ya, hayyun yurzaq insyaallah. Masya Allah. Jadi memang warga Gaza ini adalah bukan orang sembarangan ya. Orang-orang yang justru kalau bilang the chosen one itu warga Gaza. Menurut informasi bahwa berat bom yang dijatuhkan di Hiroshima itu 12.000 ton. Tahu berapa jumlah yang dijatuhkan di Gaza? 48.000. Sudah di-upgrade lagi, Ustaz. Lebih lagi. 50.000. 50.000 ton. Waktu di Jepang diturunkan 12.000 ton itu mereka udah bendera putih. Warga Jepang. Gaza udah 50.000 ton, nggak nyerah-nyerah juga. They refuse to give up. Ya. Alasannya apa? Ya, jadi harus ditambahkan lagi informasinya. Hiroshima itu luasnya 900 km persegi. Dijatuhi bom 12.000 ton. Gaza ini luasnya hanya 365 km. Sepertiga dari Hiroshima. Dibombardir 50.000 ton. Hiroshima sekali kena serangan langsung give up. Bendera menyerah. putih. Gaza enggak menyerah. Kenapa? Karena warga Gaza ini mengetahui, meyakini yang sedang mereka pertahankan ini bukan semata-mata tanah mereka. Mereka sedang mempertahankan kehormatan umat Islam dunia. Yang sedang mereka jaga, mereka lindungi, itu bukan darah-darah mereka. Mereka sedang melindungi tanah wakaf umat Islam dunia. Tanah Palestina bukan tanah orang Palestina. Tanah Gaza itu bukan hanya milik orang Gaza, itu tanah para nabi. Tanah yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada warga Palestina untuk dijaga. Itu tanah kita semua itu. Cuman kan kadang kita nggak paham masalah itu kan. Tapi itu yang difahami oleh orang Gaza. Sampai seperti ini, ada tawaran yang masih berlaku sampai hari ini. Tawaran dari pihak Zionis Israel. Berkali-kali disampaikan oleh orang-orang Yahudi. Apa kata mereka? Wahai Gaza, wahai warga Gaza, kami berjanji akan buka perbatasan. Kami akan cabut blokade. Kami akan bangunkan untuk kalian bandara tercanggih. Kami akan bikin pelabuhan terhebat. Kami akan jadikan warga Gaza kalian orang-orang kaya, orang-orang makmur semakmur Singapura. Itu janji mereka. Satu syaratnya, kata Israel. Tanggalkan senjata kalian. Itu aja, menyerahlah. Cukup menyerah, sederhana kan? Kalau kalian menyerah, kalian akan jadi wilayah makmur seperti Singapura. Tapi orang Gaza menolak. Pilihannya nyerah makmur padahal. Itu doang. Tapi orang Gaza menolak, tidak. Kami rela diblokade, rela dibombardir, rela dibunuhi, tapi kami tidak rela menyerahkan kehormatan umat Islam kepada kalian. Insyaallah. Jadi yang sedang diperjuangkan mereka itu kehormatan kita semua. Cuman kan kita kadang nggak paham. Kita asik hidup di dalam ruangan ber-AC, makan kenyang. Mereka semua makan mati kelaparan. Kita hidup berkecukupan. Mereka semua kekurangan. Mereka semua berkorban dengan darah, dengan nyawa mereka, dengan rumah-rumah mereka. Agar kehormatan kita tinggal hilang. Karena kalau Gaza ini sudah menyerah, sudah hilang duri di sepatu Zionis itu. Karena dalam satu wawancara, salah seorang Perdana Menteri Israel, ya entah itu Golda Meir atau Ben Gurion, saya lupa, itu ditanya oleh wartawan. Ditanya gini, Perdana Menteri, sebetulnya area Israel ini seluas apa sih? Kok setiap hari semakin melebar, semakin meluas, semakin membesar? Apa jawaban mereka? Batas Israel itu adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi kalau tentara mereka itu bisa menyentuh Mesir, itu Mesir akan dijajah. Yordan akan dijajah. Cuman hari ini mereka terganjal oleh satu kekuatan ketegaran bernama Gaza. Makanya Gaza dikatakan benteng terakhir umat Islam. Kalau Gaza tunduk, kalau Gaza ini hancur, tidak ada jaminan mereka tidak akan sampai ke Indonesia. Seperti itu. Insyaallah. Berarti sebenarnya Zionis ini berhasil menjajah, tapi yang dijajah dunia. Bagaimana tangan-tangan dunia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi mereka nggak berhasil menjajah Gaza. Karena satu-satunya negara yang bisa melawan Zionis, bukan negara, kelurahan itu ya. Yang bisa ngelawan Zionis hanya kelurahan kecil
negara kaya aja nggak berani. Jadi yang terjajah adalah mereka yang nggak bisa menggerakkan tangannya untuk membantu. Insya Allah. Insya Allah. Tapi kalau untuk update terakhir, Ustadz juga tadi juga di holding room sempat bilang bahwa ini saya terhubung sama mertua yang masih di sana. Dan katanya di sana semakin parah gitu ya, Ustadz. Mungkin bisa diceritakan, Ustadz, update terkini di sana. Ya, sekarang memang sudah masuk level berbeda di Gaza ini. Sudah banyak warga ini yang sudah dehidrasi. Ya, sulit sekali cari air minum. Jangan air minum bersih, air minum kotor pun mereka nggak dapat. Saya ada rekamannya tuh dari salah seorang wartawan yang berada di wilayah utara. Dia bilang, kami mungkin selamat dari serangan bom, tapi kami nggak akan selamat dari kehausan. Kemarin saya ngisi bareng Ustadz Bakhtiar Nasir di Tebet. Istri saya bawa. Terus dihidangkan di depannya itu kebuli dengan daging kambing dan juga buah-buahan. Saya bilang, makan. Dia malah nangis. Nangis. Saya bilang, kenapa? Dia bilang gini, saya barusan menghubungi adik saya. Adiknya itu perempuan lagi hamil muda. Saya tanya, apa kabarnya? Jawabnya apa? Lapar. Ya, lapar, nggak ada makanan. Dan sekarang sedang berada di pengungsian. Tadi saya beberapa menit yang lalu saya hubungi mertua saya. Gimana kabarnya? Dia bilang, alhamdulillah. Malam ini saya tidur di atas trotoar tanpa selimut. Dan itu banyak kasusnya. Apalagi sekarang lagi musim dingin di sana itu. Ya, belum kita bicara bombardir. Kemudian penyakit yang menular karena tidak ada fasilitas. Pengungsian pun, kalau saya bilang pengungsian di Gaza itu sekolahan yang tidak didesain untuk mengungsi. Jadi banyak sekarang penyakit-penyakit menular yang sedang melanda anak-anak Gaza terutama. Insyaallah. Itu dia ya, berarti sampai sekarang pun walaupun kemarin sempat ada gencatan senjata, agresi militer ya, sempat berapa hari gitu ya, Seth? 7 hari. Tapi itu mempengaruhi, Seth, untuk saudara-saudara kita, apakah jadi ada bantuan-bantuan yang bisa masuk? Ya, saya akan kasih gambaran luasnya dulu ya. Ini menurut statistik terakhir dari Palang Merah Internasional di Gaza. Dalam kondisi seperti ini, warga Gaza membutuhkan minimalnya per hari itu 1.500 kontainer bantuan logistik. Tapi yang masuk kan kalau di rata-rata itu cuma 30 kontainer per hari. Dari 1.500 yang dibutuhkan, yang masuk cuma 30 sampai 40 kontainer per hari. Sangat jauh dari yang dibutuhkan. Ya, dan bantuan yang masuk kemarin pun itu enggak semuanya bisa disalurkan. Hanya di wilayah selatan, di wilayah utara ada sebagian itu. Dan itu pun bukan bantuan yang benar-benar dibutuhkan. Bahan bakar tuh yang harusnya masuk itu cuma berapa tetes yang masuk ke Gaza itu. Jadi sebetulnya bantuan yang masuk itu lebih untuk konsumsi media sih sebetulnya. Bukan benar-benar untuk kebutuhan warga Gaza. Kalau sebelum terjadi agresi, kehidupan di Gaza gimana sih? Air susah juga nggak? Apa listrik susah juga nggak? Ya, memang ini ada kaitannya dengan alasan kenapa warga Gaza ini tidak pernah merongrong para pejuang. Kenapa warga Gaza ini tidak seperti warga Hiroshima misalnya yang lebih menyerah dalam waktu singkat. Jadi warga Gaza ini baik diserang dalam agresi atau tidak, memang mereka itu sedang dibunuh secara perlahan oleh aksi bernama blokade. Kan Gaza diblokade sejak 2006 tuh. Dan saya merasakan sendiri hidup di sana itu memang listrik itu cuma 4 jam per hari listrik itu. Kadang kalau lagi bagus 8 jam. Kadang berhari-hari kita nggak ada listrik. Itu krisis bahan bakar. Air bersih di Gaza itu sebelum agresi ya, itu cuma 3% yang layak konsumsi. Jadi banyak anak-anak Gaza yang terkena penyakit karena mengkonsumsi air kotor. Kemudian apa lagi? Krisis ekonomi, jangan ditanya masalah itu. Krisis medis apalagi. Memang sudah Gaza itu sudah sedang dibunuh bertahun-tahun, belasan tahun secara perlahan. Tapi bedanya saat itu dunia tidur, bungkam, rebahan gitu kan. Kalau sekarang oke lah mereka dibunuhi, tapi paling tidak dunia terbangun. Itulah kenapa mereka itu tidak merongrong para pejuang. Kami toh sama-sama dibunuh, tapi paling tidak saat ini kami dibunuhi dengan apa? Dengan kepala tegak dan bisa membangkitkan masyarakat dunia agar mereka, makanya saya selalu katakan tolong pengorbanan warga Gaza, mengorbankan dirinya, rumahnya,
anak-anaknya. Itu untuk membangunkan kita semua. Jadi saya harap kita jangan terbangunnya sesaat, kayak yang udah-udah gitu kan. Kita biasa gitu, musiman kita pedulinya. Setahun cuman seminggu kita nangis berjamaahnya, donasinya. Seminggu kita pedulinya, entar 10 bulan tidur lagi. Kali ini tolong ya kita imbangi penjajah ini. Penjajah ini totalitas dalam menjajah Palestina. Istiqomah ya. Istiqomah mereka itu, enggak berhenti. Enggak musiman. Maka kita pun perjuangan kita jangan musiman. Ya, jangan mau dinina bobokan oleh media-media yang memang dipegang oleh Zionis itu kan. Dinina bobokan. Makanya mulai hari ini kita harus totalitas juga. Kita jangan lagi menutup mata kita sampai Palestina merdeka. Itu tujuan akhir kita. Kira-kira saat apa yang bisa mungkin kita lakukan saat apalagi di sini kita lihat begitu banyak penggerak juga di mana hadir di sini pun juga sudah berkontribusi untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Nah mungkin apa lagi saat supaya kita mungkin bisa istiqomah juga selain doa pastinya gitu. Lalu apa lagi Ustaz? Ya. Banyak hal ya, tapi saya pertama ingin meluruskan dulu konsep hubungan kita dengan Palestina yang selama ini keliru. Konsep bahwa kitalah yang memberi, mereka yang menerima. Kita donaturnya, mereka penerimanya. Ini konsep keliru. Kita terkadang merasa kita yang di atas, mereka yang di bawah. Kita yang ngasih sedekah, mereka penerima sedekah. Saya akan mengajak bapak ibu semua untuk belajar dari seorang budak. Budak Nabi SAW. Namanya Maimunah. Seorang sahabiyah ya, perempuan. Dalam sebuah kajian, forum, dia bertanya, ya Rasulullah, aftina fi baitil maqdis. Kata Maimunah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata Maimunah, ya Rasulullah, berikan kami instruksi apa yang harus kami lakukan terhadap Baitul Maqdis, Palestina. Entah dulu, kok seorang budak bahas Baitul Maqdis? Hari itu Palestina itu sedang menjadi hotspot geopolitik dunia. Ketika Nabi masih hidup di Madinah, Palestina itu diperebutkan oleh dua negara adidaya, Romawi dan Persia. Dan saat itu sedang dijajah oleh Romawi. Tapi ini ada seorang budak nanya tentang isu besar ini. Ada apa gerangan? Kalau yang nanya Abu Bakar wajar lah ya, Umar. Ini nanya seorang budak. Oh ternyata kalau kita melihat banyak hadis-hadis Nabi itu yang diriwayatkan sepulang dari Isra Miraj dari Palestina, Nabi itu sering memotivasi para sahabat. Sampai isu Palestina itu menjadi trending topik bertahun-tahun di Madinah. Makanya muncullah pertanyaan ini dari seorang budak ini. Ya Rasulullah, kami harus ngapain terhadap Baitul Maqdis? Apa kata Rasulullah? Ardul mahsyar wal mansyar. Nabi diminta fatwa, tapi Nabi nggak langsung jawab. Nabi edukasi dulu, kata Nabi, Palestina adalah padang mahsyar. Tempat seluruh umat manusia nanti akan dikumpulkan. Jadi Mas Ari ya dan istri dan semuanya ini kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan datang ke Palestina suatu hari nanti. Entah itu sekarang atau setelah kematian di padang mahsyar. Nah, jadi pentingnya edukasi. Sebelum kita bantu Palestina, edukasi dulu. Inilah yang menentukan selama apa semangat kita. Konsisten apa kepedulian kita. Kalau kita nggak teredukasi, akan langsung tidur lagi habis ini. Nah, setelah Nabi mengedukasi, baru keluar fatwanya. Uktuhu wasallu fih, kata Nabi. Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ma siwa. Datang kalian semua wahai para sahabat ke Palestina, bebaskan Palestina dari orang Romawi dan sholatlah di sana. Karena barang siapa sholat di Baitul Maqdis, pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Nah, para sahabat bingung, Maimunah bingung. Waduh, kami harus melawan pasukan Romawi, adidaya. Kami lemah, kami gak punya kekuatan, gak punya senjata. Makanya keluarlah pertanyaan selanjutnya, kata Maimunah, ara'aita man lam yutiq an yatahammal ila ayati. Ya Rasulullah, kami belum mampu. Kami gak punya kekuatan, kami gak punya tenaga, kami gak punya pasukan. Harus melawan Romawi, kami gak bisa. Ada cara lain gak? Apa kata Nabi? Qala fal yuhudi ilaihi zaitan yusraju fi. Fa inna man ahada lahu kana kaman shalla fi. Kata Nabi, oke. Alternatifnya apa? Kirimkan hadiah ke Baitul Maqdis. Karena barang siapa kirimkan hadiah, maka dia telah sholat di Baitul Maqdis. Selesai? Belum. Disinilah pesan utamanya. Disinilah konsepnya. Kenapa Nabi menggunakan istilah hadiah? Kenapa enggak sedekah? Bukankah sedekah itu bahasa Arab? Sedekah.
Falyatasaddaq atau infak atau tabarra, donasi. Tapi Nabi memilih kata hadiah. Ini bukan asbun, ini bukan kebetulan, tapi ini pilihan kata untuk kita semua, pesan untuk kita semua, pesan yang menembus ruang dan waktu. Itu ditanyakan oleh Maimunah, tapi jawabannya untuk kita semua. Apa beda sedekah dan hadiah? Sedekah itu pemberian yang identik dari orang kaya ke orang miskin. Ya, sedekah kan? Dari pengendara mobil ke tukang parkir, dari orang pengusaha berjalan di trotoar kepada pengemis, itu sedekah. Hadiah bukan. Hadiah itu dalam bahasa Arab artinya al-ata' minal muhib ilal mahbub. Pemberian seseorang kepada orang yang ia cintai, yang ia muliakan, yang ia hormati. Ini pesannya. Seolah beliau ingin mengatakan kepada kita, wahai umatku, jangan kalian pandang orang-orang Palestina sebagai orang-orang rendahan yang membutuhkan materi kalian. Jangan kalian memandang mereka, perlakukan mereka sebagai orang-orang miskin yang membutuhkan uang-uang kalian. Jangan. Karena mereka bukan orang-orang miskin, mereka bukan orang-orang rendahan. Mereka orang-orang terhormat yang harus kita hormati. Mereka orang-orang mulia yang harus kita muliakan. Dan kalau orang itu ngasih hadiah, biasanya yang butuh, yang ngasih atau yang dikasih? Yang ngasih yang butuh kan? Saya butuh restu orang tua, saya kasih hadiah ke orang tua. Saya butuh cintanya istri saya kasih hadiah ke istri saya. Ini pesan bahwa bukan Palestina yang butuh kita, kita yang butuh warga Palestina. Maka mulai hari ini kalau kita mau bantu Palestina, luruskan niat, bukan sedekah. Tapi apa Ibu? Hadiah. Dan beda sedekah dengan hadiah, bukan cuma di definisi, tapi dinilai. Beda dong hadiah, sedekah sama hadiah nilainya. Hadiah itu sesuatu yang berat untuk dilepaskan. Saya 2 minggu lalu saya ngisi sama Ustaz Abdul Somad di Medan, depan ribuan orang. Kita bicara tentang Palestina. Setelah kotak donasi itu selesai digilir, ibu-ibu ngantri lagi. Ngapain? Ada yang lepas gelang, ada yang lepas kalung, lepas cincin. Tadi pagi saya ngisi di Ciledug, bukan Ciledug namanya. Bukan di situlah. Ada yang ngasih cincin saat itu Palestina. Ini berat memang, tapi inilah hadiah. Inilah nilai yang harus kita relakan. Dan ini bukan karena kata-kata saya, tapi mereka menjawab seruan Rasulullah, engkau minta kami kirim hadiah, demi Allah, ini hadiah terbaik dari kami untuk Palestina. Dengan demikian, kalau kita sudah niatnya hadiah dan nilainya hadiah, insya Allah kita dapatkan pahala sholat di Baitul Maqdis yang pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa insya Allah. Amin. InsyaAllah semua yang ada di sini mendapatkan pahala salat di Baitul Maqdis. Amin insyaAllah, dan kita akan dikubulkan di jannah. Ini yang menarik ya. Berarti kan beliau memang sudah mewakafkan dirinya untuk berjihad di Gaza. Salah satu upayanya dengan membentuk satu INH, lembaga kemanusiaan gini. Ini gimana storynya? Sampai akhirnya kepilihnya untuk membuat lembaga kemanusiaan ini. Jadi saya masuk ke Gaza, saat itu saya berrompi AWG, Aqsa Working Group. Kemudian tiba di Gaza, saya dikontrak oleh Mercy, lembaga Mercy untuk membangun rumah sakit Indonesia. Jadi saya salah satu tim pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Kemudian saya juga kemarin sempat, dibom itu ya? Iya, yang dibom itu. Jadi dari tahun 2011 sampai 2016 saya bersama Mercy. Saya juga sempat juga bersama Ustadz Bakhtiar Nasir, lembaga Spirit of Aqsa. Dan saya juga sempat bekerja sama dengan Bang Onim saat itu. Nah, cuman ada keresahan ya yang timbul di hati saya gitu. Dan saya merasa ini saya nggak bisa menanggulangi keresahan ini kalau saya masih terikat oleh lembaga lain. Maka saya harus bikin lembaga sendiri. Saya ingin merubah konsep kita dengan Palestina. Saya tidak mau konsep kita dengan Palestina ini tangan di atas, tangan di bawah. Enggak. Ini secara berjangka panjang, ini akan melahirkan mental-mental pengemis di Palestina. Selalu kita kasih logistik, itu lagi bantuannya kan. Jadi kita jangan kasih ikan ya, tapi kasih pancingnya. Makanya lembaga kami, saya mendirikan lembaga ini juga landasnya hadis tadi. Kan Nabi mengatakan kirimkanlah hadiah, sebetulnya itu ada berupa minyak gitu loh. Berupa minyak ke Baitul Maqdis untuk menerangi lentera Baitul Maqdis. Nabi secara spesifik mengatakan minyak. Minyak itu kenapa? Minyak itu artinya itu simbol dari empowerment, pemberdayaan. Minyak ini kalau di Palestina itu bisa digunakan untuk makanan, cocolan, atau bahkan diminum, atau digunakan untuk listrik gitu ya, untuk pencahayaan. Nah, hubungan Indonesia dengan Palestina ini harus hubungan dua arah. Orang Palestina itu ya, Mas Ari, itu cerdas-cerdas, jenius, luar biasa, ulet. Itu
Itu saya nggak habis pikir. Teman saya, pegawai saya yang di sana, bapaknya itu pemilik garmen. Dan saya melihat sendiri bagaimana kinerja mereka. Bikin blazer itu keren banget itu. Karena dia nggak punya modal, jadi dia dimodalin oleh pengusaha Yahudi di Israel kan. Dikirim bahannya, kemudian setelah dibuat, dijahit, dibalikin lagi tuh produknya. Tapi mereknya dibuat merek orang Yahudi, dijual ke Eropa, unggulan. Makanya jadi kenapa harus orang Yahudi yang kasih modal, kenapa nggak kita? Di situ kita ke arahnya. Kemudian international networking humanitarian, kenapa internasional? Saya berharap ini menjadi lembaga internasional. Alhamdulillah kita sudah punya beberapa proyek tidak hanya di Gaza, di Afrika saya punya program kemanusiaan, di Asia saya punya program kemanusiaan. Kedua networking, jaringan di sini yang saya resah itu. Ya, saya harus bicara jujur, masih ada lembaga-lembaga kita ini yang nggak mau berkolaborasi, masih berkompetisi, itu sangat ringan sekali. Saya melihat bantuan-bantuan ini kalau pecah-pecah gitu, lembaga ini eksekusi sendiri, lembaga ini eksekusi sendiri. Jadi lemah potensi bantuannya kan. Kalau digabungkan, jangan kompetisi dong, kolaborasi dong. Kita saling merangkul. Itu Masya Allah, kita bisa ngalahin program-program Qatar di Gaza itu. Kita bisa ngalahin program-program Arab Saudi di Gaza itu. Karena potensi dermawan umat Islam Indonesia ini besar sekali. Cuman perlu ada kolaborasi. Seperti itu. Makanya saya dirikan INH dengan harapan saya bisa sampai kepada visi misi itu. Amin, amin Allahumma amin. Amin Allahumma Kita amin. doakan bersama ya, mudah-mudahan kolaborasi itu terjadi dan insya Allah juga pasti harapan kita semua bahwa Gaza ini juga segera merdeka, Palestina segera merdeka, tidak ada lagi penjajahan. Tapi kalau dari Ustadz sendiri, pesan ataupun juga harapan untuk Gaza Palestina dan juga mungkin apakah setelah ini apakah ingin kembali lagi ke Gaza atau seperti apa Ustadz sebagai penutup? Ya, kembali ke Gaza bukan opsi bagi saya, karena keluarga saya orang Gaza, istri saya orang Gaza, nggak mungkin kan saya kekep di Bogor kan, saya harus kembali ke Gaza suatu hari nanti. Dan bahkan kalau ini sudah selesai, saya akan langsung urus visa kembali ke Gaza untuk melakukan perjuangan, karena kan ada banyak amanat yang sudah saya panggul ini ya. Jadi harus saya sampaikan, dan saya juga ingin menyampaikan pada donatur ya, jangan buru-buru karena banyak tuh, Ustadz, ini kebantuan saya sudah sampai belum? Sudah di mana? Kalau sekarang saya di Gaza, saya nggak bisa ngapa-ngapain, karena di Gaza logistik sudah habis. Saya sudah borong semua barang-barang di mall di wilayah selatan itu. Saya sudah bagi-bagiin isinya ke warga. Saya sudah borong selimut-selimut hangat di Gaza itu. Sudah nggak ada lagi yang bisa saya beli. Makanya saya pulang ke Gaza, ke Indonesia, saya menerima evakuasi ini, dan antaranya karena saya kalau di Gaza sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Solusi hari ini adalah perbatasan Rafah dibuka, serangan dihentikan. Agar ribuan truk-truk kontainer yang sudah ngantri itu bisa masuk. Karena sebagian sudah rusak itu makan-makan itu. Itu yang jadi, tapi bukan berarti kita nggak akan salurkan. Recovery Gaza itu yang membutuhkan energi kita nanti. Itu PR terbesar kita. Ya, jadi nggak usah buru-buru. Sekarang ini kita nggak bisa ngapa-ngapain. Recovery itu yang dibutuhkan. Nah, pesan saya, suka tidak suka, dengan tanpa kita, Palestina pasti merdeka. Itu yang harus kita yakini. Sebagai seorang muslim kita wajib meyakini itu. Suka tidak suka, dengan tanpa kita, Baitul Maqdis pasti terbebas. Namun pertanyaannya adalah, di mana posisi kita ketika itu terjadi? Apakah kita hanya menjadi penonton, menyaksikan dari jauh tanpa kontribusi, atau kita menjadi orang-orang yang berkontribusi di barisan terdepan, ya, dalam membantu saudara kita menggapai udara kebebasan mereka. Dan semoga saya doakan kita semua di sini, sebagaimana Allah mengumpulkan kita dalam ruangan yang Allah berkahi ini, semoga Allah juga mengumpulkan kita di Masjidil Aqsa dalam waktu dekat insyaallah ta'ala. Salat berjamaah di Masjidil Aqsa sebagai orang yang membebaskan Masjidil Aqsa. Dan di akhirat kita dikumpulkan di surga Firdaus bersama para syuhada, para anbiya, para sholihin, para siddiqin. Wa hasuna ilaika rafiqa. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman dan juga para hadirin sekalian, ya, seperti memang janji Allah bahwa suatu saat nanti Palestina akan merdeka, akan menang. Jadi ibaratnya sutradaranya udah bilang kita akan menang. Masa kita nggak mau ikut main? Ya. Jadi ibaratnya sekarang kelihatannya seperti kalah di mata manusia, tapi insya Allah akan menang. Optimisme itu dijaga sama warga Gaza dan insya Allah akan dijaga juga muslimin muslimat seluruh dunia.
Masya Allah luar biasa. Dan ada ataupun tidak ada kita udah pasti menang. Jadi kita mau ada di mana ya Ustadz ya? Masya Allah. Satu lagi saya lupa, ini penting saya harus sampaikannya. Waktu awal-awal serangan itu saya melihat aksi boykot bagus banget. Aksi boykot. Sekarang ini sudah mulai penuh lagi nih. Toko-toko itu tuh. Saya nggak akan nyebut ya. Saya hanya nyebut inisialnya aja ya. KFC misalnya itu ya. Itu inisial kan ya? Iya. McD gitu ya. Iya. Itu inisialnya aja. Inisialnya aja ya. Teman-teman ya, kalau ada yang bertanya apakah boykot itu ngaruh? Saya sampaikan di sini ya. Yang sedang menguasai Palestina itu bukan Yahudi original. Itu Yahudi namanya Ashkenazi. Yahudi yang mereka itu sebetulnya orang-orang materialis, orang-orang ateis. Yang mana Tuhan-Tuhan mereka itu adalah uang. Kalau kita boikot mereka, kita sedang memenggal leher Tuhan-Tuhan mereka. Ya, maka dari itu tolong ya, kita gaungkan lagi boikot fi sabilillah. Jangan cuma julid fi sabilillah. Boikot fi sabilillah, takbir. Takbir, Allahu Akbar. Sekali lagi dong, takbir. Masya Allah. Siapa di sini yang udah boykot? Masya Allah luar biasa. Kalau mama susah. Mama waduh bahaya mama nih. Bisa ganti produk nyuci nggak pakai yang ini gara-gara ini. Lama antriannya karena ngelihat belakangnya apa dulu nih gitu. Saya dengar cerita ada SPG suatu produk tertentu lagi di minimarket, lagi hamil jalan ibu mama gini. Itu anak nanti dikasih makan haram tuh. Begitu. Padahal cuma kerja doang di situ. Mama tuh udah produknya buat apa namanya bunuhin anak-anak Palestina begitu. Saya nggak tahu Bu. Tapi Masya Allah luar biasa. Palestina telah mengenalkan ke banyak hati ya. Bahkan bukan cuma umat muslim, bahkan seluruh dunia sekarang ini yang tadinya waktu Donald Trump bilang bahwa ibu kotanya di situ adalah Yerusalem punyanya Israel. Satu-satunya bendera yang dikibarkan jutaan masyarakat dunia hanya Palestina. Takbir. Masya Allah luar biasa. Jazakallah khair Ustadz atas informasinya, beritanya, edukasinya buat kita semua, ilmunya pada hari ini. Mudah-mudahan harapan kita semua Palestina segera merdeka dan juga salam untuk saudara-saudara kami yang ada di sana Ustadz, saudara-saudara kita, keluarga Ustadz juga semoga selalu diberkahi, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Pada sekali lagi tepuk tangan sekali lagi buat Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Insyaallah jasa kelair. Dan kemana-mana Ustadz, nanti kita akan ada foto bersama. Tapi Baik, selamat kami duduk paling persilakan, tepat. Ustadz. Masya Allah luar biasa.